Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait PVT Designer. Jadi, apa itu PVT Designer? Sebelum kita masuk ke simulasi atau pemodelan reservoir untuk mengambil minyak atau gas ataupun forecasting seberapa banyak minyak ataupun gas yang akan kita ambil di bawah permukaan. Sebelum itu kita harus mengetahui jenis karakteristik fluida yang akan kita ambil di bawah permukaan itu. Dapat berupa apa? Berupa gas, berupa minyak berat, ataupun gas kondensat itu sendiri. Nah, sebelum itu mungkin disclaimer dulu bahwa tutorial ini berdasarkan tutorial yang dikasih tim itu sendiri. Nah, mungkin di awal kita masuk ke bagian create, bisa pencet itu. Terus terserah kalian kita mau save di mana, buat folder baru ataupun folder yang udah ada. Di sini aku pakai folder yang udah ada, folder untuk latihanku. Di sini aku juga pakai nama penamaannya sesuai sama folderku. Di sini kalian terserah kalian mau pakai nama apa, atau project kah, latihan 1 kah, latihan 2 kah, itu terserah kalian. Jadi kita tunggu dulu. Nah, ini halaman atau tampilan dari PPT Designer dari TNF itu sendiri. Ini bisa kalian nonaktifin, kalian bisa clear all log, ataupun kalian bisa klik keren tadi tuh. Nah, di sini kita bisa edit dari unitsnya itu, bisa field, metric, ataupun lab. Sekarang kita pakai yang metric dulu. Selanjutnya kita masuk ke Excel yang udah dikasih. Di sini ada komponen CO2, C1 sampai C15, habis itu ada C16 plus, C16 plus. Balik ke TNF. Ini cara menambahkan komponen yang kita punya, ada add library komponen. Kalian klik CO2, kalian klik juga C1, drag sampai C15. Oke. Nah, di sini kalian bisa menggunakan molar, persen molar, ataupun persen mass itu sendiri. Kalian harus tahu ketika molar itu harus 1. Nah, di sini C16 plus, kita tambahkan C16 plus. Ini cara menambahkan komponen yang kita punya tuh add user komponen. Kalian klik C16 plus. Kalian ketik molecular weight-nya berapa, sama specific gravity-nya berapa, 0,9. Oke. Nah, karena C16 plus fraction-nya itu masih 0, di sini kita samain sama fraction dari 0,005 itu sendiri. Copy aja, paste di sini. Nah, ini fraction itu nggak boleh lebih daripada 1, teman-teman. Nah, kita masuk ke BIC atau interaction coefficient setelah ini. Jadi untuk BIC itu apa? Kalian ini bisa baca interaction coefficient ini, kalian bisa baca di buku Ahmed-Tariq Reservoir. Di sini BIC the parameter KIJ. Vapor liquid phase ini ada di bab 15. The parameter KIJ is an empirical determinant correction factor. Ini untuk sebenarnya ini lebih ke korelasi koreksi dari faktor itu sendiri, BIC-nya. Nah, kita klik dari NC5 sampai C6 sampai C10, kita drag BIC-nya. Ini kita drag C6 sampai C10. Terus kalian bisa klik compute selected BIC. Ini eksponennya 1,2, ini defaultnya 1,2. Ini terserah kalian, kita bisa coba-coba, kita bisa kasih 1, ataupun kita bisa taruh berapapun yang kalian mau. Ini juga untuk faktor untuk nge-matchingin fluida kita nantinya, ketika fluida kita ini nggak matching sama hasil dari tes labnya itu sendiri.
Di sini kalian bisa lihat juga CO sampai C16 plusnya itu ke kanan ataupun bisa sampai ke bawah. Ini kan namanya interaksi. Nah, karena di sini fractionnya masih lebih daripada 1, caranya gimana? Caranya biar sama. Kita balik ke Excel. Di Excel itu diketahuin bahwa CO2-nya itu, bentar teman-teman. Oh, C1-nya 0,4, C2 sama C3-nya itu 0,1. 0,4, 0,1, ini 0,1. Sisanya itu bisa kita namanya normalize fraction. Bisa dinormalisasi sendiri fractionnya. Kita drag sampai ke bawah, habis itu kita pencet normalize fraction. Di sini ya jadi si perangkatnya ini akan ngenormalize sendiri berapa angka untuk CO2 sampai CO2, C4 sampai C16 plus yang hasilnya fractionnya itu hasilnya akan menjadi 1. Kalau ini kan karena molar kan, kalau persen molar berarti harus 100. Ini kalian bisa hidrokarbon temperatur bisa kalian setting berapapun, 100 derajat Celcius, 200 derajat Celcius. Ini EOS properties, equation of state, ataupun dari viscosity-nya itu bisa kalian setting. Ketika sudah, kita add plus eksperimen saturation pressure. Jadi saturation pressure ini untuk apa? Untuk kita mengetahui bubble point ataupun dew point fluida kita. Ini maksimumnya pasti 400. Sebenarnya maksimum ini jangan lupa kalian checklist calculate critical temperature. Oke. Nah, kalian juga bisa setting ketika maksimumnya ini misalkan 100. Nah, nanti ketahuan oh ternyata ketika kita naruh maksimumnya 100, fluida kita belum bisa menggambarkan. Dew point-nya belum bisa ketahuan nih berapa. Makanya disetting ke 400. Ya, kita setting ke 400. Nanti kita bisa tahu dari critical temperature fluida kita tuh berapa. Di sini critical fluida kita, nah ini kan yang titik ini kan titik 100 kan ketika kita naruh maksimumnya di 100 kan. Makanya tadi grafiknya jadinya nggak jelas teman-teman. Nah, di sini bisa kita ketahuin critical temperature kita tuh ada di 282,5. Ke bawah itu kan baru kan dew point-nya. Itu bubble point-nya di 280 di temperatur 282,5. Kita masuk ke paste envelope. Kita tambahkan paste envelope. Di sini sebenarnya karena sebenarnya komponen ya. Di sini TNF ngajarin kita untuk menambahkan hydride type 1 sama hydride type 2. Pressure step-nya 0,5 sama aja. Jadi kalau pressure step itu ya berapa kali kelipatan itu dia akan bertambah, 0,5 kah, 1 kah. Nah, hydride type ini ketika komponen kita banyaknya C1 sampai C2 itu bisa menyebabkan kristalisasi hydride type 1 ataupun hydride type 2. Makanya di sini kita checklist. Maaf ya teman-teman, ini lagi di coffee shop makanya lumayan agak berisik. Oke. Nah, di sini kita ini paste envelope ini apa? Ini diagram fasa. Ya, di situ titik kuning itu adalah critical point kita. Critical point pressure, critical point temperaturnya itu di sini kalian bisa kelihatan. Bagian merah itu oil, bagian biru itu gas phase-nya nih. Aku. Nah, itu kalian bisa setting juga graf settingnya tadi, pencet yang tadi teman-teman.
Ini number of curves-nya, kalian bisa setting berapa kurva yang kalian mau, 20 kah, 10 kah, apply aja. Dan berarti kan semakin banyak kurvanya kan. Kalian bisa setting juga misalkan satu kurva, satu. Nah itu juga bisa. Nah, kita pakai settingan default aja 10. Oke, setelah ini kita masuk ke di sini kita bisa kita bisa drag ke kanan yang saturation pressure. Nah, komponen yang di kiri kita klik komponen. Di sini kita ke path identification method. Di sini Lie correlation pakai EOS. EOS itu sama dengan value-nya 1. Ini ketika kita punya, ini balik lagi untuk nge-matchingin lagi. Ini bisa kita taruh berapapun, 1,2, 1,3. Sesuai sama data dari lab. Misalkan ternyata dew point kita tuh nggak 282,5. Tapi misalkan berapa. Di sini value-nya itu untuk nge-matchingin dari komposisi yang kita punya dari lab. Misalkan di sini aku taruh 1,03808. Jadi lihat nih berapa ternyata critical temperature yang kita dapat. Ini critical temperature yang kita dapat 282,7. Ketika aku ngasih value-nya 1, critical temperature berapa? 262 critical temperature-nya. Oh, yang paling mendekati sama hasil labku, di hasil labku itu 282,5 misalkan. Oh, berarti ketika value-nya segini nih, jadi correlation. Balikin lagi ke halaman utama. Path envelope-nya pun akan berubah ketika kita tadi memainkan value-nya dari path identification method-nya. Critical temperature-nya akan berubah sendiri teman-teman. Di situ kan tertulis 282,75. Setelah ini kita masuk ke CCE. Jadi kalau kalian mau tahu apa itu CCE, kita bisa lihat di buku. Balik lagi di buku juga ada tentang CCE, Constant Composition Expansion Test. Di sini CCE itu untuk mengetahui bubble point pressure. Minyak yang udah diambil, ditaruh di sebuah chamber, 100% isinya oil. Ketika tekanan diturunin, ini temperatur konstan ya teman-teman. Ketika tekanan diturunin, bubble point-nya akan tiba-tiba muncul gas. Nah itu disebut bubble point pressure. Ketika tekanan diturunin lagi, nah muncul gas. Nah itu bisa dihitung berapa gas yang ada di sana. Nah itulah gunanya CCE, Constant Composition Expansion. Masuk ke TINF lagi, ini minimumnya kita kasih 200, maksimumnya 200, minimumnya 1,1. Oke aja teman-teman. Nah, jadi dari softwarenya ini akan mengetahui dari komposisinya segini kita mendapatkan oil density-nya segini. Dia mengkalkulasi itu sendiri. Oil phase. Nah, lihat komponennya akan mengkalkulasi oil density, gas FWF, gas density itu sendiri. Nanti kita bandingin sama sampel yang dikasih dari lab. Misalkan kita dapat dari lab. Nah ini plus aja kita yang CCE, Constant Composition Expansion. Kita punya data di sini relative volume. Nih balik ke Excel-nya, relative volume. Copy aja. Balik ke TINF lagi. Relative volume. Nah, kalian langsung paste aja di sini. Nanti ketahuan, oh ternyata kalau dari sampel lab ini grafik yang kita punya tuh kayak gini. Balik lagi ke composition varian, kita balik ke CCE-nya, kita bisa checklist yang CCE sampel.
Nah, habis itu kita bisa bandingin relative volume yang kita punya di lab sama yang kita software ini kalkulasi sendiri itu sama atau beda. Nah, sebenarnya di sini kita juga bisa setting range-nya ini dari sampel itu sendiri. Jadi dia softwarenya ini akan mesamakan pressure-nya dari pressure sampel. Ya tuh pressure-nya sama kan teman-teman. Kita lihat. Nah ini tuh kurang matching loh pasarannya kayak gitu. Ya sebenarnya ini masih nggak apa-apa. Balik lagi ke pressure range. Habis itu kita tambah DLE. Nah untuk DLE itu sendiri kalian bisa baca kalau DLE itu bedanya kalau tadi tekanannya masih tekanan di atas bubble point pressure, ini tekanannya udah di bubble point pressure. Jadi tekanannya akan kurang dari bubble point pressure ketika diturunin. Nah ini masih tekanan bubble point pressure. Ketika diturunin gasnya muncul, gasnya dibuang. Diturunin lagi, gasnya muncul, gasnya dibuang. Kayak gitu teman-teman. Jadi cara kerjanya untuk DLE itu kayak gitu. Nah ini untuk mengetahui RS, oil FWF itu bisa pakai differential, bisa pakai DLE itu sendiri. Ini plus DLE sama juga minimum maksimumnya kayak tadi, maksimumnya 200, minimumnya 1,1. 200. Oke. Baik lagi ketika kita udah punya DLE dari compositional dari softwarenya, kita masukin sampel yang kita punya. DLE. Sama kayak DLE tambahin dari Excel. Nih kita jangan lupa sama satuannya itu harus sama. Masukin LFF nih dilihat di sini. Di sini kan masih belum matching kan teman-teman. Nah setelah ini kita akan mempelajari terkait matchingin dari komponen-komponen kita. Oh ya di sini kita ke setting, kita juga bisa lihat OLFVF ataupun RS calculation method. Bisa pakai Whitson, Torp ataupun yang Coach tadi. Nah, di sini grafiknya berubah kan teman-teman ketika kita pakai Whitson. Sebenarnya yang paling umum digunain itu yang Whitson. Whitson Torp itu lebih umum dibandingkan Coach itu sendiri. Jadi di sini mungkin aku akan pakai Whitson. Kita ke eksperimen, kita ke grading test. Jadi kalau grading test ini bedanya apa? Kalau CCE dan DLE ini kita ujinya tuh uji di lab. Tapi kalau grading test ini untuk mengetahui density dari masing-masing depth yang kita sampel yang kita ambil. Ini setahu ya teman-teman. Ini kita ikutin aja berapa. Sorry salah ini. Ketika kalian salah, ini 105 minimum depth-nya 1800 sama 2000. Number of value stage-nya. Oke. Ini masih salah soalnya. Jadi kalau kalian salah, itu sebenarnya kita bisa tahu di kemarin ini harusnya aku input depth-nya dulu. 1800. Nah, kalian bisa lihat di sini ketika kalian salah tuh ketahuan kalau salah. Bersih banget ya guys. Input depth-nya dulu sama pressure at input depth. 1800. 1800.
Ini hasil grafiknya dari pressure oil density ketika di 1800 oil density-nya 539. Ketika di 2000 oil density-nya 548. Nah, balik lagi kita jangan lupa untuk memasukin sampel yang kita punya dari grading test ini sendiri. Sampelnya kan udah dikasih tahu di Excel, ada di Excel. Depth, temperature, oil density. Bersih banget guys, sorry. Grading test. Terus ke tadi oil density. Oil density. Nah, komposisional lagi nih, kita bandingin hasilnya sama sampel kita. Lumayan jauh kan teman-teman. Nah, dari sini baru kita, ini kalau kita checklistnya from sampel, dia akan mengikuti depth-nya tuh dari sampel kita. Pakai range saja. Nah, sekarang kita ngapain? Sekarang kita mau nge-matchingin hasil dari lab kita sama software kita itu sendiri. Gunanya biar dari software kita ini nantinya ke depannya ketika kita mematchingkan fluida, ketika kita melakukan simulasi reservoir, fluidanya ini tuh sama seperti fluida yang kita punya. Ini bisa kita ada yang namanya lumping atau menggabungkan beberapa teman-teman. Sini bertujuan untuk menggabungkan beberapa komponen. Caranya klik aja bar yang di atas itu. Kita klik. Setelah itu di sini kan ada beberapa komponen kan yang bisa kita gabungkan dari. Nah, sebenarnya yang di sini yang kita mau gabungkan tuh C8 sampai C15 plus. Ini kalau ini tuh auto lumping. Ini kita klik yang grup komponen untuk melumpingkan itu sendiri, grup komponen. Klik. Nah, ini udah kita gabungkan, tapi kan molar fraction ataupun yang lainnya ini kan masih harus di matchingin dulu. Caranya gimana? Caranya ketika kita udah ngegrup ini menjadi satu bagian, itu kita langsung klik aja matching nih. Langsung klik matching. Di sini sebenarnya kita langsung run pun langsung bisa teman-teman. Kita run aja langsung. Oh ya, sebelum kita run kita harus ngebandingin. Nah, ini kita add varian dulu biar kita bisa ngebandingin varian yang sebelum di matching sama varian yang sudah kita matchingkan. Sini bisa kita tarik ke kiri, tarik ke kanan, sorry. Sini kan ketahuan ada lumping varian, komposisional satu lumping. Nah, baru kita matchingkan. Sini jangan lupa minimum sama maksimumnya kita edit. Maksimum menjadi 200, minimumnya menjadi 1,1. Sama kayak biasanya. Ini sebenarnya algoritma ini terserah kalian mau pakai apa. Differential evolution, particle swarm itu pun terserah kalian. Tergantung gimana caranya. Habis itu kita klik aja matching, nanti perangkat akan mematchingkan itu sendiri nilainya. Ketika udah, langsung di sini kita bisa lihat quality controlnya, apa yang berubah dari komponen kita. Di sini fingerprint plotnya, apa yang berubah. Sebenarnya kalau dari fingerprint plot ini yang paling penting itu komponen-komponen ringan, C1, C2, C3, C4 itu sebenarnya yang nggak boleh terlalu berubah banyak lah dari fingerprint plot ini. Di sini kan yang berubah kan dari yang tadi yang kita gabungkan atau C8 sampai C15 tadi ya. Oke, kalau udah kita add varian. Kita add varian aja sama masih lumping varian 11. Default aja. Oke. Habis itu kita close teman-teman. Nah, kita bisa lihat dari yang sebelum kita matchingin sama sesudah kita matchingin ada gak perubahannya dari komposisi kita. Lihat
Aduh nggak kelihatan ya, kita zoom in lagi. Nah ini kan bisa kelihatan tuh looping varian 1 sama, nah lihat kan ketika sudah di matchingin. Nah itu tadi kenapa tadi nggak aku langsung matchingin tapi aku add varian dulu, karena biar kita lihat seberapa besar sih pengaruhnya ketika kita matchingin sama ketika kita belum matchingin. Begitu juga di grading test. Nah karena ini masih belum terlalu matching, kita bisa nge-matchingin dari komponennya itu sendiri. Caranya karena kita di sini mau nge-matchingin CCI, relative volume, sama DLI-nya itu oil FPF ataupun grading testnya ini density-nya, kita bisa di komponen berat ya teman-teman yang kita matchingin, di molecular weight, critical temperature, critical pressure, eccentric factor ataupun critical volume. Di sini kita bisa lihat critical volume itu ada dua, critical volume biasa sama critical volume for viscosity. Nah, kenapa density? Ya, sebenarnya viscosity-nya ini ya setahu kan karena viscosity ini kan akan berpengaruh dengan density. Ini kita tarik dari C8 sama C20-nya. Habis itu klik kanan, matching sama use for matching. Setelah itu kita ke shift-nya. Di sini kita pakai Peng Robinson. Ini terserah kalian mau iOS properties yang mana. Kali ini aku pakai Peng Robinson. Ini C8 sama C16 plusnya, klik kanan, matching, use for matching. Di sini ketahuan yang akan kita matchingin itu yang mana. Di sini kan ada tanda merah muda tuh atau orange. Setelah itu kita klik matching. Habis itu jangan lupa di sini eksperimennya ini kan, nah ini kita plus, ini DLE sama grading test. Jangan lupa di sampelnya juga kita samain. Weightnya ini besarannya ini sebenarnya gimana software akan mendahulukan eksperimen. Di sini kita samain semua setara, semuanya sama satu. Terus nah ini yang kita matchingin. Di keep order kita centang semua. Terus kita akan berubah di critical temperature. Ini bisa dari persen, klik kanan, habis itu kita bisa ubah ke persen. Misalkan kita 10% kah dari base value atau 20% dari base value, ataupun yang bisa kita lakuin ini kita klik sendiri, kita berapa 158, misalkan yang kedua ketika temperaturnya aku coba 746. Max-nya juga bisa sama juga kayak tadi di sini tapi 739. Nah, untuk shift karena ini masih 0 sama 0, mau dipersenin berapapun dia nggak bakal berubah. Ya kan, makanya di sini aku ubah 1,2, yang C16 plusnya juga 1,2. Ketika udah, kita run matching. Ini biarin aja dulu, kita nunggu bentar ya teman-teman. Nah, ketika udah ini kita bisa mengetahui apa dampak, apa hasil dari ketika kita mematchingin. Lihat nih, berubah kan teman-teman dari relative volumenya. Sebenarnya yang paling penting tuh relative volume ini tuh harus matching lah dari titik awal sampai titik akhirnya. Ini juga dari grading test oil density-nya berubah jauh dari yang kita punya sebelumnya sampai yang kita udah punya sekarang. Kalau untuk relative volume itu yang paling penting tuh poin titik pertama sama poin titik terakhir. Ini setauku ya teman-teman. Oil FPF ataupun oil density-nya dari grading test. Ketika memang kita sudah yakin sama apa yang mau kita matchingin, kita bisa add match varian. Sini aku namain match. Oke.
ini hasilnya dari apa yang kita udah matchingin tadi. Di sini kita show modified matching. Di sini yang berubah dari yang sebelumnya bisa ketahuan kan. Ini yang kita bandingin, kita taruh ke kanan. Sisi I-nya lihat ya teman-teman. Sorry, ini X aja semuanya. Lihat compositionnya. Ini di saturation pressure. Nah, lihat kan berubah kan teman-teman. Begitu pula di DLI-nya juga. Komposisi 1, yang match, looping varian 1. Di sini kita bisa bandingin mana yang terbaik dari hasil yang sudah kita matching. Nah, setelah ini kita akan tambahkan yang namanya separator teman-teman. Ini plus eksperimen separator. Nah, seperti data yang udah kita punya, ini jangan lupa di add stage teman-teman. Add stage-nya 5 kali sesuai data yang kita punya. Kita balik ke Excel. Di Excel tuh di stage temperatur 100 sampai 15. Temperatur 100 sampai 15 derajat Celcius. Ini paste aja. Nah, kalau untuk stage atau liquid outputnya ini, jadi ketika ya stage 1 nanti ngalirinnya ke stage 2 sampai stock tank gitu pun, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 sampai 5 ke stock tank. Ini yang vapor outputnya kasih ke stock tank, stage flash optionnya langsung ke flash. Liquid outputnya yang tadi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 di sini. Kayak gitu teman-teman. Ketika udah, kita masuk ke PVT plus PVT. Nah, ini sebenarnya yang terakhir. Ketika udah PVT ini use separator, karena kita udah punya separator testnya, kita udah punya separator stage-nya. Jadi PVT-nya akan menyesuaikan dengan separator yang kita punya. Kalau kalian nggak ngerti ini bacanya gimana, sabar ini ketika kita separatornya nggak kita checklist, nah, datanya kan akan berubah. Ketika kita ngecek separatornya, datanya akan berubah kan teman-teman. Kalau untuk di sini, kalau untuk saat branch ini, setauku ini tuh adalah kondisi bubble point pressure. Lihat, ini kan RS-nya akan bertambah kan, di tekanan akan bertambah. Nah, kalau ketika kalian klik salah satu dari kecuali saat branch-nya itu, dia tuh akan berubah. Ini FOF-nya mengikuti RS-nya ketika RS-nya 0. Begitupun juga viscosity. Misalkan ini kita tarik 2, 3, 4. Nah, itu datanya tuh akan berubah banyak. Jadi ketika tekanan segini, RS-nya berapa, ketika RS-nya segini, FOF-nya berapa, kayak gitu teman-teman. Kalau saat branch ini tuh titik kesimpulannya dalam PVT kita. Di sini kalian bisa lihat satu-satu, lihat tuh RS-nya konstan, FOF-nya akan turun mengikuti nilai RS yang kita punya. Udah sih sebenarnya tutorialnya. Setelah ini ya, ketika udah selesai kita nge-export gimana caranya. Nah, ini bisa kita ekspor dari hasil PVT-nya. Misalkan kita ekspor di folder yang kalian punya. Misalkan aku di sini folder ini PVT match, aku save. Terus kita ke komponen kita ekspor. Komponen kita ekspor teman-teman. Ekspor sama juga save. Terus grading testnya kita ekspor.
Nah, untuk reading test ini sebenarnya kita bisa ke setting kalau kita buat tahu RS RV nya. Nah oke, kita ekspor juga yang RS itu, RSVD, save. Ini aku balikin ke awal. Nah ketika kita ke close misalkan, oh TNF ke close nih ya, kalian sebenarnya tinggal buka yang ini, yang recent, kalian klik yang paling atas itu file yang paling baru kita buka. Ya balik lagi ke TNF yang tadi yang udah kita buka. Terus kalau kalian mau nge-convert ke black oil variannya itu sebenarnya ke compositional, kita ke PVT yang kita punya. Habis itu ini kita convert nih. Nah itu plus add black oil varian. Nah itu akan masuk ke varian kedua. Terus kita ke compositional. Nih di sini bisa kita namain sebenarnya variannya. Kita bisa klik kanan habis rename, ataupun kalian bisa pencet F2. Di sini aku langsung pencet F2 untuk rename, kita kasih match. Oh, tapi tadi salah ya teman-teman. Ini tadi kan karena kita ke close, harusnya ini yang kita convert to black oil varian. Kalau yang tadi berarti yang varian yang belum matching. Ini kita add black oil varian 2 nya harusnya jadi match. Ini kita X aja, kita hapus, bisa kita langsung hapus. Varian kita rename F2 ataupun klik kanan saat rename. Udah sih teman-teman. Ini kita ekspor untuk PVT matchnya ini ketika udah jadi black oil, Ya mungkin untuk tutorialnya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Balik lagi di sini aku sama-sama belajar. Jadi kalau memang ada yang salah atau pengertian yang salah aku kasih tahu, tolong dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beraktivitas.